Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nomor 1. Keterampilan vokasional sederhana dapat diartikan sebagai A. Keterampilan yang disederhanakan, B. Penyederhanaan atau pemecahan sub-sub yang lebih kecil pada keterampilan vokasional secara umum ke dalam bentuk yang lebih disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. C. Penyederhanaan kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus. D. Keterampilan khusus untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Jawaban yang tepat adalah B. Penyederhanaan atau pemecahan sub-sub yang lebih kecil pada keterampilan vokasional secara umum ke dalam bentuk yang lebih disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Penjelasannya, keterampilan vokasional bagi peserta didik berkebutuhan khusus disebut juga sebagai keterampilan vokasional sederhana, yang diartikan sebagai penyederhanaan atau pemecahan sub-sub yang lebih kecil pada keterampilan vokasional secara umum ke dalam bentuk yang lebih disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Nomor 2. Penyederhanaan pada pembelajaran keterampilan vokasional bagi peserta didik tunadaksa dilakukan agar A. Keterampilan vokasional yang bersifat kompleks dapat dijangkau atau diserap oleh peserta didik tunadaksa sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. B. Peserta didik tunadaksa menguasai semua jenis keterampilan. Ini tidak ya teman-teman. C. Peserta didik tunadaksa bisa menguasai satu jenis keterampilan, tidak satu juga. D. Peserta didik tunadaksa menguasai keterampilan yang diminati, bukan hanya yang diminati. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Penjelasannya, penyederhanaan dilakukan agar keterampilan vokasional yang bersifat kompleks dapat dijangkau atau diserap oleh peserta didik berkebutuhan khusus, khususnya peserta didik tunadaksa, sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Nomor 3. Mata pelajaran keterampilan vokasional meliputi aspek-aspek sebagai berikut. A. Keterampilan kerajinan. B. Pemanfaatan teknologi sederhana yang meliputi teknologi rekayasa, teknologi budidaya, dan teknologi pengolahan. C. Kewirausahaan. D. Semuanya benar. Jawabannya adalah D. Semuanya benar ya teman-teman. Adapun penjelasannya, secara lebih khusus, tujuan pembelajaran keterampilan sederhana diterangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi pendidikan pembelajaran keterampilan vokasional di SMP-LB dan vokasional di SMA-LB, agar peserta didik memiliki kemampuan yang pertama, mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, membuat berbagai produk kerajinan, dan produk teknologi yang berguna bagi kehidupan manusia. Yang kedua, memiliki rasa estetika, apresiasi terhadap produk kerajinan, produk teknologi dan artefak dari berbagai wilayah Nusantara maupun dunia.
Yang ketiga, mampu mengidentifikasi potensi daerah setempat yang dapat dikembangkan melalui kegiatan kerajinan dan pemanfaatan teknologi sederhana. Yang keempat, memiliki sikap profesional dalam kewirausahaan. Nomor 4, mata pelajaran keterampilan pravokasional meliputi aspek-aspek sebagai berikut, kecuali A. Keterampilan kerajinan, B. Pemanfaatan teknologi sederhana yang meliputi teknologi rekayasa, teknologi budidaya, dan teknologi pengolahan, C. Kewirausahaan, D. Keterampilan kerajinan dan pemanfaatan teknologi sederhana. Jawaban yang tepat adalah D, yang bukan ya teman-teman. Adapun penjelasannya, mata pelajaran keterampilan vokasional meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, keterampilan kerajinan. Yang kedua, pemanfaatan teknologi sederhana yang meliputi teknologi rekayasa, teknologi budidaya, dan teknologi pengolahan. Dan yang ketiga, kewirausahaan. Yang kelima, berikut ini yang bukan merupakan tujuan dari pembelajaran keterampilan vokasional sederhana adalah A. Mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan membuat berbagai produk kerajinan dan produk teknologi yang berguna bagi kehidupan manusia, ini betul. B. Memiliki rasa estetika, apresiasi terhadap produk kerajinan, produk teknologi, dan artefak dari berbagai wilayah Nusantara maupun dunia, ini betul. C. Mampu melakukan kegiatan sehari-hari secara mandiri. Nah, ini betul. D. Memiliki sikap profesional dalam kewirausahaan. Ini betul juga. Jadi yang bukan itu, mohon maaf, yang C ya teman-teman. Mampu melakukan kegiatan sehari-hari secara mandiri. Ini bukan termasuk ke vokasional. Adapun penjelasannya secara lebih khusus, tujuan pembelajaran keterampilan sederhana diterangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi pendidikan pembelajaran keterampilan pra-vokasional di SMP LB dan vokasional di SMA LB, agar peserta didik memiliki kemampuan yang pertama, mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan membuat berbagai produk kerajinan dan produk teknologi yang berguna bagi kehidupan manusia. Yang kedua, memiliki rasa estetika, apresiasi terhadap produk kerajinan, produk teknologi, dan artefak dari berbagai wilayah Nusantara maupun dunia. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi potensi daerah setempat yang dapat dikembangkan melalui kegiatan kerajinan dan pemanfaatan teknologi sederhana. Yang keempat, memiliki sikap profesional dan kewirausahaan. Nomor 6, berikut ini adalah prinsip penerapan pembelajaran keterampilan bagi peserta didik tunadaksa, kecuali A. Jenis keterampilan disesuaikan dengan kondisi dan keterbatasannya. Ini betul. B. Materi pendidikan keterampilan disesuaikan dengan lingkungan peserta didik tunadaksa hidup pasca sekolah. Ini betul. C. Proses pembelajaran dengan sistem kontrak, sekolah, keluarga, balai latihan kerja, pusat latihan kerja, atau penampung tenaga kerja. Ya, ini betul. D. Cakupan pembelajaran hanya meliputi kecakapan hidup umum atau general life skill. Ini bukan ya teman-teman. Jadi kecuali adalah D. Cakupan pembelajaran hanya meliputi kecakapan hidup umum atau general life skill. Penjelasannya, adapun prinsip penerapan pembelajaran keterampilan bagi peserta didik tunadaksa adalah sebagai berikut. Menurut Suparno dan kawan-kawan tahun 2009, jenis keterampilan disesuaikan dengan kondisi dan keterbatasannya. Yang kedua, materi keterampilan disesuaikan dengan lingkungan peserta didik tunadaksa hidup pasca sekolah. Yang ketiga, proses pembelajaran dengan sistem kontrak, sekolah, keluarga, balai latihan kerja, pusat latihan kerja, atau penampung tenaga kerja. Yang keempat, cakupan pembelajaran meliputi kecakapan hidup umum, general life skill, dan keterampilan kerja vokasional khusus. Yang kelima, pembelajaran tidak semata-mata untuk pemenuhan kurikulum sekolah, tetapi berorientasi kemandirian awal.
Lalu yang keenam, pembelajaran tingkat terampil dan mahir dilakukan pasca sekolah dengan lembaga pelatihan keterampilan atau dunia usaha masyarakat. Yang ketujuh, sekolah berfungsi sebagai unit rehabilitasi sosial peserta didik tunadaksa dan memberikan keterampilan dasar pravokasional. Yang kedelapan, pembelajaran vokasional fleksibel, berkelanjutan, langsung praktik kehidupan nyata dan berulang-ulang. Yang kesembilan, pengalaman pencapaian kompetensi vokasional dengan sertifikat, lisensi ketenaga kerjaan bisa melalui organisasi tenaga kerja peserta didik tunadaksa. Dan yang kesepuluh, ada komitmen pemerintah dan masyarakat terhadap tenaga kerja peserta didik tunadaksa. Nomor 7, apa manfaat dari diagnosis dan asesmen untuk optimalisasi pendidikan vokasional peserta didik tunadaksa? A. Untuk mengetahui kondisi peserta didik berkebutuhan khusus yang sesungguhnya, ini betul. Agar dapat dilakukan program pengembangan terhadap peserta didik tunadaksa, ini betul. Lalu agar dapat diketahui tingkat intelektualitas peserta didik, sehingga akan lebih tepat pula dalam memberikan layanan selanjutnya, ini tepat sekali. Jadi jawaban yang tepat adalah D, semuanya benar. Nomor 8, berikut ini adalah beberapa hal tentang pelaksanaan pendidikan vokasional kecuali A. Penetapan bahan ajar dan isi materi harus sepenuhnya mengacu kepada peserta didik. Artinya, pembelajaran tidak didasarkan pada materi dan kurikulum, ini betul. B. Penetapan bahan ajar dan isi materi harus sepenuhnya mengacu pada materi di dalam kurikulum. Nah, ini yang bukan ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah B. Kita tengok dulu yang C. Tujuan pembelajaran harus dirumuskan untuk mencapai hasil belajar keterampilan fungsional atau keterampilan pravokasional dan vokasional untuk bekal hidup pasca sekolah. Ini betul. D. Strategi pembelajaran keterampilan tidak terbatas pada pembelajaran kelas keterampilan. Sekolah perlu menerapkan strategi pembelajaran dengan berkolaborasi dengan orang tua, peserta didik, dan pihak terkait. Adapun penjelasannya, beberapa hal tentang pelaksanaan pendidikan vokasional antara lain, yang pertama, penetapan bahan ajar dan isi materi harus sepenuhnya mengacu kebutuhan peserta didik tunadaksa. Artinya, tidak didasarkan pada materi di dalam kurikulum. Yang kedua, tujuan pembelajaran harus dirumuskan untuk mencapai hasil belajar keterampilan fungsional dan keterampilan pravokasional dan vokasional untuk bekal hidup pasca sekolah. Yang ketiga, strategi pembelajaran keterampilan tidak terbatas pada pembelajaran di kelas keterampilan. Sekolah perlu menerapkan strategi pembelajaran dengan berkolaborasi dengan orang tua, peserta didik, dan pihak terkait. Yang keempat, perlu dijalin kerjasama dengan tempat usaha atau lembaga lain yang sesuai, sehingga ketika peserta didik telah selesai mengikuti pembelajaran keterampilan, dapat disertakan dalam program magang di salah satu tempat tersebut. Yang kelima, menggunakan sumber-sumber belajar berupa replika atau lingkungan nyata. Media pembelajaran di sebagian besar sekolah harus dikelola dengan efektif. Tersedianya alat atau media yang sesuai dengan keterampilan yang diajarkan. Media yang tersedia sesuai dengan perkembangan teknologi terkini. Yang keenam, sekolah perlu memberikan pembelajaran mengenai kemampuan pemasaran hasil kerja peserta didik tunadaksa. Hasil belajar keterampilan tidak hanya untuk dinilai oleh guru, tetapi juga diupayakan memiliki nilai ekonomis, sehingga memberikan manfaat tambahan bagi peserta didik tunadaksa tersebut. Pemasaran hasil belajar dapat memanfaatkan koperasi sekolah dan event-event lain untuk pemasaran produk peserta didik tunadaksa. Yang ketujuh, penilaian hasil belajar harus menggunakan kriteria pencapaian performasi berdasarkan tingkat keterampilan peserta didik, tingkat dasar, tingkat terampil, dan tingkat mahir, dan dengan menggunakan uji keterampilan kerja mandiri. Yang kedelapan, tersedianya sumber daya manusia, guru atau instruktur yang memiliki kompetensi penguasaan isi materi dan cara pembelajaran keterampilan peserta didik tunadaksa. Apabila guru belum menguasai kompetensi keterampilan tertentu,
maka guru tersebut dapat diikutsertakan dalam pelatihan pendalaman penguasaan pembelajaran keterampilan peserta didik tunadaksa. Nomor 9, melalui kegiatan melakukan sendiri, peserta didik memperoleh pengalaman langsung dari apa yang mereka kerjakan, merupakan teknik pembelajaran keterampilan vokasional yang disebut A. Demonstrasi, B. Peragaan, C. Latihan, atau D. Praktek langsung. Nah, jawaban yang tepat adalah C. Latihan ya teman-teman. Nah, latihan yaitu melakukan kegiatan melakukan sendiri, peserta didik memperoleh pengalaman langsung dari apa yang mereka kerjakan. Latihan yang dilakukan disesuaikan dengan kemampuan peserta didik sehingga mereka senang melakukannya. Nomor 10, berikut ini yang bukan termasuk potensi vokasional seorang peserta didik adalah A. Keterampilan dan kemampuan umum dan khusus peserta didik, B. Bakat, minat, dan kebutuhan peserta didik. Ini betul. Alat dan media yang dimiliki peserta didik. Nah, ini bukan ya teman-teman. Nilai-nilai dan tingkah laku ini termasuk. Jadi jawaban yang bukan adalah C. Alat dan media yang dimiliki peserta didik. Adapun penjelasannya, hal-hal yang merupakan potensi vokasional diterangkan oleh Vince dan Kru Kilton dalam Julia tahun 2011 sebagai berikut. Ada 7. Yang pertama, keterampilan dan kemampuan umum dan khusus peserta didik. Yang kedua, bakat, minat, dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, kepribadian, temperamen peserta didik. Yang keempat, nilai-nilai dan tingkah laku. Yang kelima, motivasi. Yang keenam, kapasitas fisik. Dan yang ketujuh, toleransi kerja. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron, jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.